tersangka itu adalah salah satu cara meminimalisir supaya KPK tidak dianggap tebang pilih, atau bahasanya Pak Ajis pilih-pilih tebang baru panen gitu kan. Tapi yang pokok persoalannya itu Ibu Miranda. Tidak mungkin Ibu Miranda tidak tahu persoalan ini. Nah, yang itu yang menjadi pokok persoalan. Tak kala kawan-kawan 19 kawan-kawan itu digiring ke tahanan, Ibu Miranda masih berlenggak-lenggok di catwalk seperti itu. Dan ini kan merasa keadilan kita juga seperti itu. Nah, agar KPK tidak dianggap tebang pilih, nah itulah proses semua. Keberadaan keduanya, beliau ini tetap statusnya adalah orang yang diduga melanggar hukum yang harusnya diselesaikan di pengadilan, tetapi hanya dikesampingkan proses penuntutan. Oleh karenanya saya meminta rapat memutuskan kelayakan orang yang diduga bersalah ini memimpin lembaga yang sekarang rapat bersama kita. Ada unsur kedendaman, tidak ada unsur kebencian, ya kan? Ya, masalahnya memang deponering ini adalah tidak menghilangi status hukum yang melekat pada Bibit Pak Chandra. Nah, ini komisi hukum, kata kawan-kawan. Ini adalah politik hukum kita. Tindakan itu berbeda, politik yang Pak Bibit, lihat saja. Lihat itu, Pak. Prinsipnya adalah sampai saat ini saya masih sebagai pimpinan KPK. Komisi 3 DPR akhirnya memutuskan menolak kehadiran Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah dalam raker dengan Komisi Hukum DPR. Komisi 3 menilai kedua pimpinan KPK itu tidak etis ikut serta dalam rapat kerja dengan DPR karena masih tersangkut masalah hukum. Keputusan itu disepakati melalui voting dalam rapat tertutup Komisi 3 sore ini. Langkah voting ditempuh setelah lobi antar fraksi gagal mencapai kesepakatan. Berdasarkan voting tersebut, 24 anggota dari 5 fraksi menyatakan menolak dan 15 lainnya dari 3 fraksi menerima kehadiran Bibit dan Chandra. Fraksi yang menolak antara lain PDI Perjuangan, Golkar, P3, Gerindra, dan PKS. Sedangkan yang menerima adalah fraksi Demokrat, PAN, dan PKB. Rapat kerja Komisi 3 DPR dengan KPK rencananya akan digelar lagi Selasa besok tanpa kehadiran dua pimpinannya, Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Menolak kehadiran dua orang pimpinan KPK, Pak Bibit dan Pak Chandra, untuk ikut rapat bersama Komisi 3. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan Komisi 3 setelah memperhatikan semua aspek. Kami menolak untuk tidak ikutnya kedua pimpinan KPK itu untuk ikut hadir merapat-rapat Komisi 3. Aspek etika, aspek ketentuan bahwa deponering ini mengusik keadilan, bertentangan dengan keputusan peradilan yang telah memutuskan secara final atau setelah secara berkekuatan tetap harus teruskan ke pengadilan, tapi dengan kekuasaan Jaksa Agung dihentikan atau dikesampingkan. Itu pendapat kami, sehingga kami anggap dua orang pimpinan KPK ini bermasalah hukum walaupun dikesampingkan penuntutannya. Kami voting. Votingnya lebih banyak suara yang menolak mereka datang. 24 berbanding 15. Yang setuju mereka hadir, 24 menolak. Nanti Komisi 3 kan tidak punya kewenangan untuk berjalannya KPK. Sesuai undang-undang tetap berjalan, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi juga tetap berjalan. Tetapi yang dipermasalahkan oleh sebagian teman-teman di Komisi 3 itu masalah etis. Ya, masalah etiskah seorang yang tersangka itu hadir di Komisi 3 dan memutuskan sesuatu di situ, di lembaga negara, kira-kira begitu. Komisi 3 dalam menyikapi konsekuensi hukum deponering Jaksa Agung itu terbelah dua. Kelompok pertama berpendapat karena status Pak Bibit dan Pak Chandra adalah sebagai tersangka, maka secara moral, politik, mereka tidak diperkenankan untuk hadir dalam rapat
dengar pendapat dengan Komisi 3 besok. Meski ditolak, Komisi Hukum DPR, Wakil Ketua KPK Bibit Samatrianto mengaku menerima sikap DPR karena lebih bersifat politis dan bukan pendapat hukum. Bibit mengaku sudah siap sejak awal terhadap kemungkinan penolakan DPR itu. Jelas kalau bicara di sini bicara politik. Kalau kita bicara di komisi itu bicara politik. Kita lihat perkembangan. Belum final kan? Belum final. Mereka masih berpendapat begitu, silakan aja pendapat mereka kan. Dibenarkan juga menurut demokrasi kan. Saya juga punya pendapat, nanti aja. Pak, kecewa nggak Pak akan di... Enggak pernah kecewa. Dari awal aku udah siap aja. Pemirsa, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi salah satu tuntutan reformasi yang bergulir pada Mei 1998. Namun hampir 13 tahun berlalu, korupsi justru makin membelenggu bangsa ini. Langkah KPK menahan 19 anggota dan bekas anggota DPR bahkan kini seakan memicu kemarahan DPR. 19 politisi dari berbagai partai Jumat malam resmi ditahan KPK karena diduga menerima suap terkait pemilihan deputi senior Gubernur BI tahun 2004. Ini merupakan tontonan paling anyar yang harus disaksikan publik negeri ini terkait kasus korupsi. Sebelumnya publik juga dibuat tercengang dengan dibebaskannya Artalita Suryani atau Ayin. Terpidana kasus suap terhadap Jaksa Urip Trigunawan ini bebas meski baru menjalani 2/3 masa hukumannya. Tontonan ini menunjukkan bahwa korupsi belum hengkang dari negeri ini. Hampir 13 tahun setelah reformasi, korupsi masih menjadi momok yang menggerogoti kekayaan negeri ini. Tragisnya, para koruptor yang telah menghisap uang rakyat bisa melenggang bebas atau bahkan tampil bak selebritas macam Gayus Tambunan. Data korupsi berikut ini mungkin membuat kita miris. Bagaimana korupsi masih membelenggu bangsa ini dari pusat hingga daerah. Dari 33 provinsi, hampir semuanya ditemukan kasus korupsi. Hanya 5 daerah yang kepala daerahnya tidak tersangkut kasus korupsi. Yang lebih mengejutkan, setiap pekan selalu saja ada kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Hasilnya, setidaknya 155 kepala daerah, 17 diantaranya adalah gubernur yang tersangkut masalah hukum karena diduga korupsi. Data ini belum termasuk korupsi yang dilakukan anggota DPR maupun DPRD. Lemahnya penegakan hukum dan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor dituding sebagai biang dari segala semua ini. Selain juga sistem politik yang mendorong orang untuk tetap korupsi. Akankah kondisi ini terus dibiarkan dan masa depan bangsa tergadai di tangan para koruptor? Tim Liputan Metro TV. Tersangka Ibu Miranda menjadi tersangka itu adalah salah satu cara meminimalisir supaya KPK tidak dianggap tebang pilih atau bahasanya Pak Ajis pilih-pilih tebang baru panen gitu kan. Tapi yang pokok persoalannya itu Ibu Miranda. Tidak mungkin Ibu Miranda tidak tahu persoalan ini. Nah, yang itu yang menjadi pokok persoalan. Kalau kawan-kawan 19 kawan-kawan itu digiring ke tahanan, Ibu Miranda masih berlenggak-lenggok di catwalk seperti itu. Dan ini kan merasa keadilan kita juga seperti itu. Nah, agar KPK tidak dianggap tebang pilih, nah itulah proses semua. Keberadaan keduanya, beliau ini tetap statusnya adalah orang yang diduga melanggar hukum yang harusnya diselesaikan di pengadilan, tetapi hanya dikesampingkan proses penuntutan. Oleh karenanya saya meminta rapat memutuskan kelayakan orang yang diduga bersalah ini memimpin lembaga yang sekarang rapat bersama kita. Tidak unsur kedendaman, tidak ada unsur kebencian, ya kan? Ya masalahnya memang deponering ini adalah tidak menghilangi status hukum yang melekat pada Bibit Sampai Chandra. Nah ini komisi hukum kata kawan-kawan. Ini adalah politik hukum kita. Menyampaikan itu kepada Pak Bibit dan Pak Bibit, kita lihat saja. Lihat itu Pak. Prinsipnya adalah sampai saat ini saya masih bisa sebagai pimpinan KPK. Pemirsa Metro hari ini